kalau menurut saya sih jadi wartawan tuh pendidikan yang paling lama. Yang Ya, iya ya. jadi menjadi kita Karena lebih belajar terus ya. ya belajar terus Iya, gitu oke, oke, Nah, oke, kalau benar. belajar terus ya bisa tumbuh gitu Iya, Karena tapi kan tipikal apa namanya anak sekarang nih, nggak ya, tahu juga sih, ini terlalu prematur juga mungkin ya, statementnya. Tapi yang banyak ditemui itu sekarang itu anak-anak, kalau dulu kan jurnalis itu cara dia menggali informasi, cara dia dia harus siap dulu nih sebelum ngeliput ini, dia harus tahu dulu nih info. Nah kalau anak-anak sekarang kan dia mau disuruh ngeliput apa, udah main datang aja, terus nggak nyiapin apa-apa di kepalanya dia untuk ditanya atau apa, terus yang ditanya juga nggak terlalu, misalnya nggak ngegali-gali banget gitu, nggak cek dan recheck banget misalnya gitu. Nah itu kan juga akhirnya membuat beberapa orang ngelihat ini agak konotasinya juga ada juga yang menjadi negatif ketika melihat jurnalis paling gitu doang, paling dikasih ini, padahal kan enggak semua gitu kan. Gitu loh Mas Yud mungkin. ya ini karena apa ya saking banyaknya mungkin yang Iya. terjun ke ini dan memang harus dimentori gitu. Iya ya. Ya, saya selalu menekankan sih kalau wartawan itu sebaiknya mempersiapkan diri dulu sebelum wawancara sehingga paling tidak ada bahan pertanyaan gitu. Kalau kadang kan banyak wartawan itu kalau wawancara itu lebih rame-rame gitu. Jadi yang bertanya satu gitu kan. Menurut saya itu tidak efektif gitu. Lebih baik wawancara sendiri aja, temui, nanti itu lebih fokus gitu, saling narasumbernya menerangkan, yang kita juga mendengarkan gitu. Jadi itu akan lebih bermanfaat untuk wartawannya itu sendiri, karena pasti narasumber itu akan mengenali nih, ini yang wawancara saya. Tapi kalau rame-rame, ini nggak ingat. Narasumber itu nggak ingat siapa kemarin yang wawancara gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya selama di Bengkulu Express itu saya tekankan wartawan saya kemarin, kalau wawancara itu nggak usah rame-rame gitu kan. Kalau rame-rame cukup pantau aja ada nggak penting pertanyaan wartawan lain itu gitu nah. Kalau ada yang penting ini catat gitu. Nah, kalau nggak ada pentingnya udah lihat aja gitu nah. Tapi kalau seandainya kita sudah punya bahan penting, kita nggak perlu rame-rame, kita tinggal hubungi narasumbernya itu untuk wawancara sendiri gitu. Iya ya. Jadi itu akan lebih efektif gitu. Nah itu harusnya yang harus dilakukan oleh wartawan misalkan yang baru-baru. Nah itu sebaiknya seperti itu gitu. Jangan terlalu berkelompok, bukan nggak boleh berteman ya, tapi kan itu tadi kita ini perlu strategi lah di dalam menjalani aktivitas jurnalistik kan. Kalau berita sama misalkan, kalau misalkan kita wawancara rame-rame, berita kan sama. Jadi orang juga bacanya mungkin cukup satu aja kan, satu media sudah cukup gitu nah. Tetapi kalau sendiri, misalkan eksklusif, minimal media lain nggak ada. Gitu. Angle-nya beda gitu ya. Beda. Oke. Gitu. Nah, itu harusnya yang dilakukan tuh media-media atau wartawan-wartawan yang masih baru sekarang. Gitu. Dan itu yang Mas Yud lagi lakukan keempat redaktur ini. Nah, yang keempat redaktur ini memang kita latih, tapi masih terbatas ya karena aktivitas kuliah mereka kan. Tapi yang saya lakukan sekarang juga masih seperti itu, terutama harus kita tekankan untuk lebih membangun jaringan, turun ke lapangan, kemudian membuat konten-konten yang berbeda gitu. Karena memang visinya Iko Bengkulu itu lebih hiburan, karena kan media-media online di Bengkulu itu semua pemerintah itu, pemerintah ini, dan Iko Bengkulu saya tekankan harus ada hiburan, misalkan berita tentang artis, tentang kuliner, kemudian tentang ceramah-ceramah ya, khasanah istilahnya, itu yang
kemudian wisata itu yang lebih digali sehingga menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, alhamdulillah baru 2 bulan lebih ya, trafiknya itu juga sudah bagus gitu. Nah, Iya. artinya ternyata banyak juga yang membaca gitu. Nah, dan yang membaca itu kalau kita lihat Iko Bengkulu itu tidak hanya Bengkulu gitu. Untuk menurut statistiknya di Sumsel itu banyak juga yang baca, kemudian di Jakarta, Jawa itu ada juga gitu. Nah, jadi pembacanya itu kalau di dunia digital itu bukan Bengkulu aja, tetapi juga luar Bengkulu juga membaca gitu. Nah, itu salah satu peluang ya bisa kita bilang ya, karena digital ini memang menghilangkan jarak dan waktu gitu ya. Dan Iko Bengkulu kemarin waktu search di Google itu dia paling atas loh. Oh gitu, Iko Bengkulu ya. Iya, pas kemarin tuh kan Iko Bengkulu gitu kan, nyari tau deh gitu kan. Iko Bengkulu terus paling atas kalau di Google. Oh gitu. Iya, jadi kayak oke, langsung about us Iko Bengkulu. Gitu, pas diklik oh iya ini bener gitu. Jadi emang banyak banget, ada hiburan, ada apa-apa gitu ya. Pengen banget sebenarnya ngobrol lagi tapi kita terbatas waktu. Banyak banget tadi rasa seperti yang saya bilang di awal tadi, komunikasi rasa itu banyak banget rasa yang akan muncul tadi kayak berarti yang aku bisa highlight adalah Mas Iyut itu sangat mau belajar, sangat challenge diri sendiri gitu ya, sangat itu penting ya, karena kalau misalnya nggak challenge diri sendiri mungkin sekarang masih sebagai pimret itu gitu kan, nggak masih di zona itu gitu kan, dan kembali ke tempat yang kembali kemana, kembali ke nol kata Mas tadi, kembali ke nol terus belajar lagi hal baru itu sebenarnya nggak mudah, tapi semangatnya terus dibawa, terus challenge diri sendiri, dan mungkin itu yang perlu ada di setiap diri seorang jurnalis ya nggak sih, gitu kan, seorang wartawan itu kayak harus challenge diri sendiri, harus mengembangkan diri sendiri gitu. Terus peluang tadi kita udah bahas, kayaknya berpeluang banget karena selama ini orang ngelihat berita tuh sesuatu yang membosankan, tapi ternyata dari tadi yang menarik juga dari YouTube ceramah dari ustadz yang disenengin gitu kan, itu bisa dirubah menjadi tulisan ya. Gitu. Jadi iya, dan itu akhirnya memberi manfaat, memberi informasi gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin bukan audio visual kan, orang nih jenisnya macam-macam nih. Ada yang audio visual cuma bisa ngelihat TV aja, ada yang nggak bisa, nggak nyaman dengan ngelihat TV, mungkin nyamannya membaca, itu terpenuhi juga gitu ya. Jadi menarik sekali, kapan-kapan datang lagi cerita banyak lagi Mas Iyut. Makasih banget Mas Iyut. Sukses buat Iko Bengkulunya. Amin. Sekarang udah 800, tinggal dikit lagi ya, berarti bisa hire banyak-banyak. Mudah-mudahan nanti punya banyak tim lagi dari sini gitu, karena alumni juga di sini. Saya tutup. Kita selesai di komunikasi rasa, peluang dan tantangan menjadi kreator. Selamat pagi.